Yang mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan. I am Lester Wang. I am a solicitor, and I was admitted to practice in Hong Kong in 1985. Nama saya adalah Lester Wang. Saya seorang solicitor yang telah berpraktik dan telah berizin untuk praktik di Hong Kong sejak 1985. I was also admitted to practice in Singapore, England and Wales, and in the Australian Capital Territory. Saya juga telah memperoleh izin untuk berpraktik di Singapura, Inggris dan Wales, dan di Australian Capital Territory dan wilayah kapital Australia. I am now in full-time practice as a solicitor in Hong Kong Special Administrative Region, and I practice as a managing partner of PC Wood Company. Pada saat ini, saya berpraktik secara penuh waktu sebagai solicitor atau penasihat hukum di Hong Kong Special Administrative Region, dan saya berpraktik sebagai managing partner dari PC Wood Company. I am also qualified as a notary public and a China-appointed attesting officer. Saya juga memiliki kualifikasi sebagai notaris publik dan juga sebagai seorang pejabat penguji yang telah ditunjuk oleh China. In terms of my academic qualifications, I hold a Bachelor of Laws from the University of Hong Kong, a Master of Education from the Chinese University of Hong Kong. Terkait dengan latar belakang pendidikan saya, memiliki Bachelor of Laws dari Universitas Hong Kong dan juga Master's of Education, gelar Master's of Education dari Chinese University of Hong Kong. I also completed a diploma in Chinese law at the University of East Asia in Macau. Saya juga telah memperoleh diploma dalam hukum Cina di University of East Asia di Macau. I am an honorary fellow of the Hong Kong University of Science and Technology, and I'm also a fellow of the Hong Kong Institute of Directors. Saya memiliki gelar honorary fellow dari Hong Kong University of Science and Technology, dan saya juga seorang memegang gelar fellow dari Hong Kong Institute of Directors. Like Mr. Kumar, I'm experienced in the workings of professional regulatory bodies. Sebagaimana halnya Mr. Kawamura, saya sendiri juga berpengalaman dalam hal-hal yang terkait dengan badan-badan pengatur profesi. I was elected as a council member of the Law Society of Hong Kong in 1999 and served as its president for 2 years, from 2007 to 2009. Saya terpilih sebagai anggota Dewan Law Society Hong Kong pada tahun 1999 dan telah menjabat sebagai presiden dari organisasi tersebut selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2009. I'm experiencing workings of under the Legal Practitioners Ordinance, the Law Society has a certificating role in the admission procedure, and it is also empowered to do a few things. Berdasarkan undang-undang tentang praktik ataupun para pengacara yang berpraktik di bidang hukum, Law Society atau masyarakat atau himpunan hukum memiliki ataupun memainkan peranan dalam melakukan sertifikasi dalam prosedur pendaftaran dan juga memiliki kekuasaan wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. So it is empowered to issue annual practicing certificates and certificates of registration to Hong Kong solicitors, foreign lawyers, and foreign law firms. Yaitu memiliki kuasa untuk mengeluarkan sertifikat-sertifikat untuk praktik setiap tahunnya, dan juga sertifikat pendaftaran kepada para solisitor atau penasihat hukum Hong Kong, juga para pengacara asing, dan juga kepada perusahaan ataupun of professional misconduct to the Solicitors Disciplinary Tribunal. Dia juga memiliki kewenangan untuk melakukan untuk memeriksa dan juga untuk mengajukan dugaan-dugaan
malpraktik profesi kepada solicitor disciplinary tribunal atau sebuah mahkamah disipliner para solicitor atau penasihat hukum. In cases of dishonesty, undue delay, bankruptcy, death or other causes, the Law Society is empowered to intervene in solicitors' practice. Dalam kasus-kasus ketidakjujuran, penundaan yang tidak semestinya, kepailitan ataupun kematian dan kasus-kasus yang kasus yang disebabkan oleh penyebab-penyebab yang lain, maka Law Society memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam praktik para solicitor atau penasihat hukum dalam kasus-kasus tersebut. Law Society also establishes rules for the conduct and education of solicitors and trainee solicitors. Law Society juga memiliki kewenangan untuk membentuk aturan, membuat aturan untuk tingkat perilaku dan pendidikan dari para solicitor dan para calon solicitor atau penasihat hukum. Law Society also arranges and maintains a compulsory professional indemnity scheme. Dan Law Society juga mengatur dan juga memelihara berbagai skema indemnitas profesi yang diwajibkan. I was also elected to serve on the Council of the Hong Kong Society of Notaries in 1997, and I served as its Vice President from 1998 to 2005. Saya juga telah dipilih sebagai anggota dari Dewan Hong Kong Society of Notaries atau masyarakat notaris Hong Kong pada tahun 1997 dan telah menjabat sebagai wakil presidennya sejak dalam periode 1998 sampai dengan 2005. The Hong Kong Society of Notaries has a certificating role for the admission of notaries in Hong Kong, and like the Law Society, it generally has equivalent powers relating to disciplinary matters. Hong Kong Society of Notaries atau himpunan notaris Hong Kong juga memiliki suatu peranan dalam mengeluarkan sertifikasi untuk para notaris di Hong Kong yang terdapat atau mendapat berpraktik di Hong Kong. Dan sebagaimana halnya dengan Law Society, Hong Kong Society of Notaries juga memiliki kewenangan yang setara sehubungan dengan permasalahan yang terkait dengan hal-hal disipliner. In 1999, I was elected to the Executive Committee of Law Asia, and after serving for several years, I was elected as the President. Profesi yang terorganisir harus dapat memelihara profil ataupun posisi para pengacara advokat yang tinggi. Jurists often speak of the moral authority of lawyers, and what this really means is that the public can have high confidence in lawyers performing their role to advocate and defend the rights of individuals and legal entities. Para ahli hukum seringkali berbicara tentang otoritas moral dari para advokat. Hal mana berarti bahwa publik seharusnya harus mempunyai suatu tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap para advokat yang menjalankan peran mereka dalam melakukan advokasi dan membela hak-hak dari persorangan dan badan-badan hukum. This function is essential to the rule of law, which has always been a key factor in a jurisdiction's social stability and economic strength. Fungsi tersebut adalah mutlak dalam menciptakan aturan hukum yang selalu menjadi faktor kunci dalam jurisdiksi kestabilan sosial dan juga kekuatan ekonomi. Members of the public must be able to have quality professional legal services accompanied by a disinterested representation in public controversies. Anggota publik, anggota masyarakat harus dapat memperoleh suatu layanan hukum profesional yang disertai dengan suatu perwakilan yang tanpa berpihak dalam
berbagai permasalahan atau kontroversi publik yang timbul. A professional association of lawyers must also be able to defend the legal system from misinformed criticism, especially if there are attacks on the motives and even the integrity of the courts and even judges in a way that could damage the confidence in the courts and ultimately the rule of law. Sebuah organisasi profesi advokat harus dapat membela sistem hukum terhadap kritik-kritik yang tidak berdasarkan informasi yang tepat, khususnya apabila terdapat penyerangan terhadap motif dan juga terhadap integritas dari pengadilan dan bahkan terhadap para hakim dengan cara yang dapat merusak ataupun dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pengadilan dan pada akhirnya terhadap aturan hukum itu sendiri. In all cases, lawyers must be able to act without fear or favor. And in addition, outside of the courtroom, lawyers have a role to explain the process of law and the court's decisions, even in the most difficult of moral problems. Dalam semua kasus, para pengacara atau advokat harus dapat bertindak tanpa rasa takut atau tanpa adanya suatu perlakuan istimewa, dan selain itu di luar sidang pengadilan, para pengacara advokat berperan dalam menjelaskan tentang due process of the law atau proses hukum yang semestinya dan juga tentang putusan-putusan pengadilan.